Jadi mendadak ada kegerasah gerusuan. Ini yang harus dipertanyakan. Kenapa gerasa gerusu itu? Ini jangan-jangan bukan proyek strategis nasional tapi proyek strategis oligarki gitu kan? Relokasi, ada polisi, ada militer gitu. Yang kemarin ada berita meeting, terus dibilangin meeting itu biasa katanya untuk ngamanin. Gimana Ibu? Jadi aku tanya Panglima ini gimana ceritanya kok bisa ada meeting? Bukan gue tahu TNI ngambek aja. Dan sekarang bukan TNI yang ngambek, gue yang ngambek. Pokoknya jangan sampai investasi 11 miliar dolar itu nggak jadi. Loh, sebentar, yang lu robah ini adalah kehidupan tata masyarakat yang sudah berketurunan di sana. Kita kadang-kadang, wahai pemerintah, kasih clear dong, bener nggak? Ini questionnya banyak banget, gitu. Ini rakyat nggak segitu goblok. Oke, jumpa lagi dalam acara. Saya lupa nih. Konspirasi kontradiksi. Jangan terlalu dini, kalau dipikir-pikir nanti ngeri meleset juga ya Bu ya. Ibu Koni mau ke Putin lagi loh. Iya dong. Iya. Aduh, jadi berangkat Ibu? Jadi tanggal 26. Kita beda berapa hari berangkat? Saya 23 kan? Saya tuh nggak diundang-undang Putin Bu. Yang undang saya itu. Kita kan akan ke sana tahun depan. Siapa? Kita kan akan ke sana tahun depan, ketemu anak-anak muda yang itu banyak banget tuh sambutannya. Banyak sekali respon ya. Keren. Okay. Saya bilang kenapa kita nggak terlalu menganggap apa ilmuwan dari Rusia. Betul. Sampai ada ibu-ibu kan yang nulis ya. Iya. Anak saya sekolah di sana, senang sekali. Hebat lah. Ibu baca ya? Karena itu aku baca. Gue mesti baca nih soalnya kayaknya menarik banget. Biasanya aku nggak baca, cuma pas itu aku baca, seru banget. Oke. Iya. Saya akan ke Vancouver dan juga akan ke Houston bertemu dengan para diaspora, Bu. Keren. Mereka minta banget bagaimana apa cerita dari tanah air, good and bad ya. Yes. Apalagi kita masuk menjelang tahun politik. Ya. Lucu nih tahun politik Dan sekarang. dia pemain politik. Udah ini I'm a professional one. profesional politik. Profesional politik. Dan saya ini mualaf politik. Baru belajar. Jadi saya itu cuma mengabarkan satu Bu. Saya kampanye sekarang dengan caleg dari partai lain gitu. Gak ada masalah lah dan kita harus kayak gitu lah. Iyalah. Kenapa sih beda partai harus berantem? Ribut. Kan nggak usah. Beda pilihan capres lu ribut. Aduh ya Allah. Iya, santai aja. Jangan baper. Orang bingung kan bilang gua, ntar gue sama siapa, gue besok sama Ridwan Kamil. Iyalah. Orang bingung lagi besok gue sama Prabowo. pada sekolah misalkan. Padahal aslinya gitu udah tahu. Merah juga gitu. Kita Saya sama-sama mawar. Aku mawar. Itu gempar gue loh. Aku mawar. Ini mawar merahnya. Orang nggak tahu ya. Di samping itu kan ikonik banget ya kalau ada korban apa gitu yang identitas di YouTube kan selalu nama saya Mawar gitu. Oh, banget. Mawar itu PSI, itu copywriternya keren. Copywriternya keren. Oke, kita mau ngomongin karena banyak sekali yang minta. Saya sih sebenarnya malas ngomongin ya. Banyak Tapi sekali, ini perlu diomongin. Apa? Ini perlu karena banyak sekali yang minta di DM saya, Pak, ngomong tentang rempang sih Pak Jun. Apa sih bahasanya bener? Rempang. Rempang kan? Rempang. Kayak rembang gitu kayak sebenarnya. Oh, rempang. Yang tiba-tiba dari tidak dikenal ya, kemudian apa menarik perhatian, membutuhkan perhatian yang melibatkan aparat, melibatkan BP Batam segala macam. Dunia internasional gitu, karena memang investornya dari luar negeri dan lagi-lagi dari China. Kita persilakan Pak Mardigu dulu. Ini ahli gosip internasional. Gosip internasional. Jadi rempong ini benar-benar. Rempang itu bukan rempong bro. Bikin rempong ini. Terus, jadi kita tahu bahwa ada sebuah peristiwa yang kita tahu ada 16 desa akan dikosongkan istilah Pak Mahfud. Sementara mereka merasa dari 1860-an sudah tinggal di sana, mereka hak adat mereka merasa diabaikan. Terus mereka ada kompensasi. Tentunya kompensasi ini agak mendadak karena baru ditandatangani Juli tahun ini tapi dalam 30 hari harus kosong. Jadi mendadak ada kegerasah gerusuan. Ini yang harus dipertanyakan. Kenapa gerasa gerusu itu yang kita heran. Pak Jokowi bilang ojo ke susu toh. Iya. Baru sampai pinggang soalnya. Apa kau bilang susu ini baru pinggang? Ibu nggak pernah dengar cerita itu ya? Coba. Oh ini kalau cowok-cowok pusing deh. Ini lucu. Jadi ada orang Batak lakinya
istrinya orang Solo, Bu. Ya kan? Digandeng gitu, jalannya kan yang orang Solo ini pelan, cewek. Iya, jangan ojo ke susu. Iya, dia bilang, "Mas, ojo ke susu, Mas." Apa kau bilang Subaru pinggang nih kata. Penting gue tahu juga jok itu. Ini kan jangan gerasa gerusu. Rempong. Ojo ke susu. Jadi kita merasa ada apa? Kenapa mesti memaksa? Memang kita tahu beberapa bulan yang lalu Pak Jokowi menandatangani dengan Xi Jinping di China ada 8 poin. Tapi kenapa ini mendadak harus gerasa gerusuh gitu ya sehingga mengusir? Padahal mereka secara kompensasi alokasi itu ada dana. Mereka pindah dari pulau Sampai 1,6 triliun sudah dengar. nggak nyampe. Pertama cuma 400 miliar saja karena satu keluarga cuma dianggarkan 200 juta. 200 juta itu terdiri dari rumah, tanah dan uang pesangon gitu ya. Yang jadi masalah sewaktu itu diturunkan itu tuh belum ada, relokasi di Pulau Galangnya tuh belum ada gitu. Jadi mereka ditinggalkan di rumah susun gitu ya. Ini kayak apa gitu, dadakan sekali dan penekanannya tuh serba mendadak. Itu yang masyarakat itu bukan anti investasi tapi kok mendadak sekali terus. Begitu menunjukkan represif, pertama tidak represif. Mereka pertama malah pakai soft power bahwa mereka nyanyi lagu Lancang Kuning. Iya. Yang Laksamana berlaut Lancang kuning, berlayar malam dan nahkodanya nggak tahu arah, bener nggak? Kalau kampung gua lancang bener. terus. Lancang nian. Nah, Oke. itu 2-3 hari mereka hanya menyanyikan itu dan begitu tidak mereka menutup jalan menuju Pulau Galang dan Batam kan jembatannya ditutup. Nah mulai polisi menunjukkan represif gitu ya. Padahal mereka hanya bertanya ada Yang apa pelemparan gas air mata tuh di situ. Di situ. Yang ke sekolah gitu Ke sekolah, sampai muridnya kabur kemana-mana. Iya, Oke. itu peristiwanya itu. Nah, kita langsung mereview in depth ke dalam. Ada apa ini? Apakah menurut kita 17.000 hektar itu gedenya minta ampun, bener nggak? Terus katanya 1.100 itu untuk Xinyi. Untuk Sini tuh yang perusahaan gelas itu. Gelas apa kaca sih? Iya, Gelas. untuk panel surya gitu. Iya, panel surya. Karena di sana punya silika dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini cukup agak bingung kita karena izin HGU yang dipakai PT MEG ini yang tahun 2004 dikasih oleh BP Batam, oleh DPRD Batam. Itu izinnya adalah salah satunya untuk wisata dan ketangkasan elektronik. Bukan untuk industri. Untuk industri, gitu. Makanya kita nih meraba-raba ada apa ini, gitu. Makanya kita bertanya sama pejabat, lu ngapain gerasa gerusu? Kedua, menghidupkan HGU yang secara undang-undang harusnya kalau 2 tahun, Brother Helmi dapat HGU, nggak dikerjain tuh dicabut lagi. Ini itu dari aturannya. 2004 sampai sekarang tidak dicabut. Terus kenapa mendadak begitu sekarang ada, dia hidupkan lagi dan masuk ke strategis nasional, apa namanya? Proyek strategis nasional. Ini jangan-jangan bukan proyek strategis nasional tapi proyek strategis oligarki gitu kan. Jadi jangan apalagi samain. muncul nama juga ya yang di orang situ besar. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini tidak terjawab. Tidak ada yang jawab. Pak Bahlil tidak menjawab. Dia bilang Xinyi akan membuat berinvestasi 175 triliun atau 11,5 billion dollar. Tahu sendiri netizen kan iseng. Kita tuh iseng langsung Xinyi, kita cek di sempat diklaim jadi perusahaan gelas terbesar di dunia katanya. Ternyata peringkatnya jauh di bawah ya. Kita langsung cek karena dia memang listing di Hong Kong kan. Kan gampang ngecek di Hong Kong. Lah, sales setahun cuma 3,4 billion. Free cash flow cuma 41 juta dolar. Nah ini pakarnya kalau ngomong akunting enak sama dia. Bottom line-nya cuma 41 juta dolar. 41 untuk itu dolar itu free paling cash flow. berapa ya? Paling 600 miliar. Nah, rupiah. sementara dia harus investasi. Katanya invest 175. Anggap 70% equity dia, 30% equity dia, 70%-nya bank gitu. 30% ini kan kira-kira 3,6 billion dolar. Berarti dari mana yang 30-nya? Dia cash flow dia jual pabriknya aja semua nggak dapet kok. Kita kadang-kadang, wahai pemerintah,
kasih clear dong, bener nggak? Ini questionnya banyak banget gitu. Ini rakyat nggak segitu goblok, rakyat nggak goblok kayak dulu banget gitu. Terutama rakyat netizen ya. Apalagi yang netizen usil yang banget, ya. usil, jadi dia ngecek terus, dia bilang akan membuat pabrik gelas nomor 2 terbesar di dunia, langsung dicek. Dari 9 pabrik gelas, nomor 1 Beijing, memang Beijing Glass, nomor 2 perusahaan Perancis, nomor 3 perusahaan Philadelphia. Mana nggak ada singginya gitu loh. Itu question itu nggak pernah ada satupun pejabat yang jawab gitu. Ini jadi gelisah nasional, ditambah tahun politik, hancur Minah, bener nggak? Oke. Itu yang gua gregetan tuh. Baik, Bu, di sini kan melibatkan militer ya dalam rangka mengamankan relokasi, ada polisi, ada militer gitu. Yang kemarin ada berita meeting, terus dibilangin meeting itu biasa katanya untuk ngamanin. Gimana Ibu? Aduh, kalau aku sih ngeliatnya gini ya, ini memang negara nih rada-rada kalau aku bilang ya, beneran. Pertama gini ya, itu kan pulau gitu loh, pulau gitu. Dan kita itu teknologi itu udah canggih banget kok untuk ngeliat pulau itu dengan pakai geospasial buat apa. Maksud gue udah banyak kecanggihan yang untuk tahu ya kan posisinya seperti apa, ya kan. Itu dari urusan teknologi. Kedua, gue baca surat dari surat adat ya, kepala adatnya siapa gitu. Dan dia bilang mereka itu masyarakat yang dari abad berapa, mantan prajurit dari mana gitu, yang direlokasikan di situ. Jadi ada 2 isu di sini. Satu lagi adalah isu bahwa kita itu memang masyarakat lisan. Bukan masyarakat tutur. Kita itu masyarakat tutur. Jadi kalau lu sekarang tarik ke legal formal, nggak ada gitu. Tapi yang dituduhkan nggak ada sertifikat lah. Tapi de facto mereka sudah turun-temurun di sana. Jadi menurut aku ya, terus terang aja aku tuh jadi kesel sebenarnya pertama waktu kenapa nih Panglima diributin terus ya. Gue suka kalau TNI diganggu kan gue suka jadi darah tinggi kan. Bukan gue tahu TNI ngambek aja. Dan sekarang bukan TNI yang ngambek, gue yang ngambek. Karena termasuk pas gue masuk ruangan, ini nih temennya Bu Koni katanya ngajar Panglima lu gue tinju. Ini gue cerita. Jadi aku tanya Panglima ini gimana ceritanya kok bisa dapetin meeting? Bu Koni, kan tahu TNI itu nggak mungkin datang satu tempat kalau tidak diminta oleh negara. Negara itu siapa yang minta terserah, ada urutannya, ada ini. Tapi pokoknya negara minta untuk BKO ke polisi. Tahu nggak untuk jadi BKO ke polisi itu dia tidak boleh bawa apa-apa. Ya, tidak boleh bawa senjata ya. Even tameng pun tidak boleh. Oke. Berarti kan dia jadi mengurus ketertiban, betul nggak? Itu tugasnya polisi. Tapi dia karena dipanggil dia harus datang dong. Sekarang dia mesti ngapain? Mau dinonjok nggak boleh, mukul nggak boleh, tameng nggak ada. Ya paling gampang itu dipitingnya jadi piting. Bukan artinya mau jelek gitu, tapi kan bukan dicekek kan, bukan dicekek gitu kan. Itu beda dari kasus tuh kalau cekek kan. Ya. Cekek sama piting beda ya. Beda banget. Nah, sekarang kalau gue bertanya yang paling basic lagi, gue nggak tahu yang bikin gara-gara nih Pak Luhut, siapa? Pak Mahfud, atau siapa lagi nih? Pak Menteri lagi dapat tugas khusus Pak Bahlil. Cuma bahasanya kan kalau gini, pokoknya jangan sampai investasi 11 miliar dolar itu nggak jadi. Loh, sebentar, yang lu robah ini adalah kehidupan tata masyarakat yang sudah berketurunan di sana. Udah apa sih, kita udah melekat, dan kalau menggoncang sebuah masyarakat seperti itu, ini bahaya. Contoh apa? Tiba-tiba masyarakat Melayu kan bersuara. Ya, mengeras. Malah melebar jadinya. Malah melebar. Maksud aku, yang bukan penduduk sana pun ikut protes ya, Bu ya. Pasti karena kita merelokasi orang loh. Dan itu sekali lagi itu gini lah. Jangankan ngomong itu. Gua waktu ada dulu investasi mau di Tanimbar yang Yang Masela Blok. Oke. Aku ini kan anak adat Tanimbar. Gue hafal tuh di tempat itu, aku langsung ngomong di DPR itu jangan sampai kena ke kampung itu bukan tanah air gue loh. Gue cuma anak adat, tapi aku tahu daerah itu, jadi aku pesen banget jangan sampai mengganggu gitu. Nah, gue belum pernah ke Pulau Rempang, terus terang aja. Tapi kemarahan gue adalah pertama tadi seperti diceritakan kan, terlalu mendadak. Kedua, kenapa sih TNI itu dideploy ke sana kalau nggak boleh ngapa-ngapain? Udah aja urusin polisi. Kan serba salah jadi TNI-nya juga. Ya. Ini sama kayak kasus Papua ya. Nah tapi kalau Papua beda, dia separatis. Kalau separatis, enggak, maksudnya ya itu kan mestinya tanggung jawabnya polisi juga ya. Gini, kalau separatis harus militer. Tapi kalau ini kan benar-benar faktor ketertiban, masalah sipil ketertiban ya? Sipil. Jadi maksudnya ngapain sih gitu loh. Yang lebih gila lagi, aku tuh ngelihatnya, loh kenapa jadi TNI yang jadi salah. Nah jadi aku makanya malah gue bikin status kan di Instagram gue, Instastory. Udah, sekarang tuh tugas TNI nanya sama negara, kapan lu jadiin gue tentara perang beneran? Kawasan tuh lagi nggak baik-baik aja.
the Quad AUKUS FPDA bisa anytime jadi Seato. Betul nggak? Ya. Emang kita nyiapin alat perang dan cuman ngicep terus jadi kan enggak? Enggak. Nah, gimana persiapan dia? Nah, kemarin itu aku baru ada seminar. Jadi seminar oleh Mabes TNI tentang strategi pertahanan negara. Jadi kita tuh mau bikin doktrin baru. Thanks God dari gue suarain dari 2007 buku gue, Indonesia teh kudu outward looking. Nah, baru kemarin dibikinlah mau outward looking. Tetapi ada tetapinya. Di situ nih sekalian kita bahas ya. Di situ ternyata yang konsepkan ini kan Kementerian Pertahanan. Tapi Kementerian Pertahanan itu konsepnya adalah pertahanan pulau besar. Nah, gue bilang ini bahaya banget dong. Indonesia udah disatukan. Kan dulu kan Indonesia tuh dari MKO, setiap 3 mil laut dari pulau. Terus akhirnya Juanda datang. Oh nggak bisa mesti 12 mil, ya kan? Lalu UNCLOS kita disatukan jadi satu kepulauan. Lah, ngapain lu belah-belah lagi dong? Oke. Karena buat gue langsung mata gue kelihat blok nomor 5, namanya Papua dan Maluku. Pulau kita terbanyak Pak Helmi. Pulau besarnya Papua terbanyak itu di sana. Papua kalau nggak salah 4.000-an sendiri. Ya. Kemudian Maluku 1.300. Maluku. Loh, ini kan menurut aku secara gampang banget kita tuh dipecah lagi karena itu aku nggak setuju. Nah, Rempang ini salah satu pulau yang maksud aku itu sangat strategis juga. Gitu, makanya we have to be very careful. Gitu. Itu kalau pulau ini secara geopolitik ya. Jadi kita tahu zaman yang Hang Tuah itu barisan pulau itu sela-selanya itu tugas pajaknya dia lo lewat bayar gitu kan. Ini punya sejarah lama. Jadi begitu ini kita dari kacamata sejarah, begitu Rempang ini dipakai oleh asing untuk kepentingannya jadi bisnis, itu bukan jadi pertahanannya jadi bobol ini. Sebenarnya sih kalau bisnis aja nggak apa-apa kalau aku sih. Cuman pertama kalau real bisnis. Aku mesti yakin pulau itu tidak tertutup untuk kita orang Indonesia. Karena kan aku nggak usah nyeritain pabrik kaca ya. Kita nyeritain aja nih pulau-pulau yang disewa sama asing-asing itu. Kita nggak bisa masuk. Kita nggak bisa masuk, mendekat aja nggak boleh. Ya. Ini nggak bener kalau kalau ini udah nggak bener nih. Pertama kawasan lagi nggak baik-baik aja. Kedua kita mana tahu tuh pulau dijadikan apa? Pangkalan aju apa nggak ngerti kan? Lo beneran. Kenapa nggak direlokasi menjadi tetap di bagian dari cuman dikumpulin aja tapi tetap di pulau yang sama ya, Bu? Ya itu makanya karena aku belum ketemu Pak Bahlil, aku belum nggak ini sama Opung. Ini kan aku bukan masalah ini, cuman menjadi masalah aku concern karena kenapa ada melibatkan TNI. Iya, kenapa TNI dan kemudian Panglima dibully dan yang membuli Panglima pun emang gue nggak bisa baca. Gue kan punya alat, gue bisa baca ini buzzer yang udah nggak sabar Panglima disuruh mau ganti, kan bikin kesel kan jadinya. Secara gue kan poros maritim dunia belum beres. Kudu angkatan laut. Buzzer. Kudu angkatan laut pokoknya megang dulu gitu. Dia bercita-cita. Pokoknya sampai 2031. Kok lu tahu sih? Gitu kan. Itu gempar banget. Laut terus gitu. Iya. Karena memang kita bocornya di laut ke depannya. Pas lagi break makan ya, semua yang bintang-bintang udara, bintang darat, gue sebut langsung gini, Bu Koni tega banget, berarti saya nggak jadi Panglima bukan? Atau Bu Koni saya ganti seragam deh, saya pindah ke angkatan laut. Gak ikut-ikut gitu. Mas Roy, ini ada nggak isu bahwa ini ada pengaruh negara lain gitu, negara asing yang nggak mau Indonesia maju, Batam maju? Ada banyak teori konspirasi yang saat ini lagi duduk di meja. Ini duduk di meja ya. Teori pertama bahwa ini memang operasi intelijen. Ini maaf ngomong, ini kan konspirasi dan kontradiksi ya. Iya, bebas. Kalau ngomong konspirasi ya. Konspirasi pertama adalah 2024 diharapkan diperpanjang 3 tahun karena ada unfinished business dari incumbent. Maka harus diciptakan semacam chaotic supaya ada darurat sipil supaya bisa punya peluit untuk memperpanjang. Ini konspirasi. Teori konspirasi, gitu. Tetapi ini banyak diangguk karena semuanya kok mendadak dan ini by design, nggak ujuk-ujuk soalnya, gitu. Itu kedua. Yang berikutnya adalah kalau hal ini memang membuat incumbent tidak nyaman, mungkin Pak Jokowi jadi wapresnya Pak Prabowo. Itu pernah ini, dari dulu tuh Bu, ada wacana seperti itu. Ada yang mengusulkan. Dan ini karena itu kita ini tidak bisa menganalisa Rempang telanjang sebagai investasi. Benar-benar kita luasin. Kayak kepentingan asing, kepentingan politik. Tapi kalau dari itu ya, bisa juga kepentingan Amerika yang nggak mau, itu kan Rempang udah masuk ke area
strategik. Malaka. Iya kan? Iya dong. Jadi bisa juga yang nggak mau, pasti dong, misalnya Amerika nggak mau lah ada China sebesar Tiongkok itu di sana. nggak Karena mau, udah ya. pasti matematikanya kalau investasi besar pasti perlindungannya besar, security kan besar. Udah gitu kan. Jadi pasti juga ada Dan kepentingan. Singapura dirugikan. Ya. Jadi kalau ditanya, Jadi berkelindan lah. kalau ditanya, kalau dihitung matriks dagang, Singapura tidak mau. Jadi by all means itu nggak boleh jadi. Cuman gue tuh nggak menuduh negara ya. Betul. Gue cuma mau lihatnya Ini begini. kan konspirasi. Gue cuma mau lihat gini ya. Kita ini kan negara beneran ya. Mbok ya bikin visibility study ya bener dulu ya, bener nggak sih? Kok menurut gue nih kagak ada visibility study-nya gitu, nggak ujuk-ujuk jubrak. Kan harus jadi bisa dihitung. Iya kan? Betul nggak sih? Harus bisa dihitung. Makanya gue tuh kaget. Ini kita negara-negaraan apa gimana sih? Investasi $11 miliar tidak boleh batal. Nah, karena aku dengar sekarang Natuna pun sudah mulai dilirik. Dan aku dengar juga demi investasi, event Lanal apa yang lagi dibangun sudah dibangun dengan anggaran TNI yang terbatas itu Digeser. kudu geser. Lah, emosi dong gue. Lama-lama kita pindah aja ke Lancia dan Spartly, kita di situ standby ya. Kita sewa. Ayo kita join together lah, amankan liar. Lebih maju ke depan malah. Iya. Forward base ya. Gitu. Itu teori konspirasinya, gitu. Teori konspirasi. Oke. Jadi, Tapi gini ya, kalau kita kan karena kita di Jakarta, kemudian kita bukan ahli pulau kepulauan Rempang dengan segala hikayat ya. Ya. Jadi kita juga pengen tahu, coba netizen yang tahu asal usul riwayat Please share, di komen, karena kita ini budaya tutur yang harus merubah menjadi budaya tulisan. Ketika Anda menulis itu akan kami serap dan menjadi dokumen tulisan gitu. Oke, banyak ya multi tafsir, banyak teori-teori konspirasi yang beredar, tapi pada sejatinya kami bertiga berharap bahwa rakyat itu di-handling dengan baik lah ya Bu ya. Of course, diperlakukan dengan baik karena mereka juga adalah manusia juga. Dan kita tidak gains dengan investasi, kita tidak gains dengan pembangunan. Tapi proper lah caranya ya, gitu. ini masalah treatment ya. Ya, dan paling penting buat aku Pak Polisi, kalau untuk ketertiban Bapak tentara jangan dibawa-bawa lah, kesian lah. Emang dia cuma disuruh jadi cheerleader hore, nggak boleh mukul, nggak boleh ini, nggak boleh meeting. Kok jadi bingung disuruh ngapain di situ? Ya kan? Janganlah ya Pak Kapolri. Ya, semoga kita mendapatkan solusi terbaik ya yang bermanfaat untuk Indonesia, bermanfaat untuk rakyat, terutama warga Rempang ya. Jadi itu saja dari misi kita bertiga. Ya, jadi mari kita lebih proper ya dalam mentreatment hal-hal seperti ini. Semoga ini tidak melebar Bu. Dan apalagi komunikasinya yang baik, komunikasi. Sosialisasinya yang baik. Komunikasi. Iya, betul kan? Mungkin kalau rakyatnya disosialisasi dengan baik gitu, mereka maulah orang juga dapat ganti rugi. Iya, dapat ganti dipindahkan rugi ke tempat yang mungkin ya minimal sama atau lebih baik gitu ya. No issue, tapi kalau menyangkut pride, menyangkut ada satu kebanggaan yang dilanggar, that's another thing. Mari kita belajar terus dari apa yang kita alami di masa-masa lalu ya. Jadi itu saja. Sekali lagi kita doakan Rempang atau Rempang cepat selesai ya dan melahirkan yang terbaik untuk rakyat, untuk Indonesia juga. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.